Tahlil ini memiliki filosofis yang sangat mendalam. Iya, asalkan memang ya urutannya ya tata manusia atau harus ada niat membantunya. Kemudian yang kedua harus rambut dipotong. Nah, berarti ada sesuatu yang dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat IAS Media dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali saya bisa mengudara kembali dalam suasana yang sangat bahagia ini. Tentunya kita bertemu dalam program yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu program Kajian Islam. Sahabat IAS Media, sebagaimana biasa saya akan mengajak para pemirsa sekalian untuk menyimak obrolan kami berkenaan dengan hal-hal yang aktual atau hal-hal yang banyak terjadi di sekitar kita dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ustadz Soleh Romli. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang bisa berjumpa kembali Ustadz. Mudah-mudahan terus sehat Ustadz. Amin. Ustadz, pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan sesuatu kepada panjenengan berkenaan dengan beberapa waktu yang lalu kami menjenguk orang yang datang dari umroh, Ustadz. Dan banyak cerita di situ, dan banyak cerita bahwa orang yang umroh itu diceritakan di situ bahwa orang yang umroh maupun yang haji itu adalah murni panggilan Allah gitu. Tapi di sisi lain kan kita juga melihat banyak orang yang secara finansial atau keuangan yang mampu, akan tetapi ketika tanya kamu udah naik haji, kamu udah umroh, ya nunggu panggilan gitu. Ya sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang agama nih, yang seperti ini bagaimana Ustaz? Iya, terima kasih Ustadz Abdullah yang menemani saya pada kesempatan hari ini. Sahabat IAS Media dimanapun saudara berada, berkaitan dengan apa yang ditanyakan tadi oleh Ustadz Abdullah tentang apa yang harus kita sikapi berkaitan dengan ibadah haji dan umroh. Ini adalah merupakan kewajiban bagi umat Islam dimanapun berada. Jadi tentunya dalam Al-Quran dikatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi di antara syarat wajibnya ibadah haji ataupun umroh ini adalah harus mampu, kan itu ya, harus mampu. Tetapi kita sebagai hamba Allah yang beriman ini jangan kemudian memahami apa pengertiannya mampu itu. Kalau kita memahami pengertiannya mampu, mungkin akhirnya mundur. Jadi himmahnya kurang. Kalau begitu saya masih belum mampu, kan itu ya. Bagi saya pribadi sebetulnya ibadah haji ataupun umroh itu adalah harus punya keinginan yang kuat. Jadi setelah keinginan yang kuat, nah baru kemudian kita mampu apakah tidak itu terukur dari keinginan yang kuat itu. Nah, kalau kita tidak punya keinginan yang kuat, ya hampir pasti itu nggak jadi berangkat. Kenatian ada. Iya, yang saya ketahui demikian. Kemudian apa yang sebetulnya yang harus menjadi motivasi bagi kita sebagai umat Islam, yang menjadi motivasi kita harus punya keinginan yang kuat itu adalah harus kita dorong dengan banyaknya mempelajari fadilah-fadilah daripada ibadah haji dan umroh. Ya. Misalnya dari ada beberapa keterangan ini dikatakan bahwa orang melaksanakan ibadah haji hajju yahdimu maqoblah. Jadi ibadah haji itu bisa
bisa menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Ini satu. Nomor dua, al-hajj mujahid. Orang haji itu adalah dinilai itu sebagai orang yang berjihad ya di agama Allah. Kemudian yang ketiga ada al-hajj min wafdillah. Jadi orang haji itu adalah utusan Allah. Betapa mulianya orang diutus oleh Allah, diutus oleh guru saja sudah itu pilihan. Dengan itu diutus oleh Allah. Ya, ini luar biasa fadilah-fadilahnya. Kemudian yang keempat al-hajj mujabud da'wah. Orang haji itu dikabulkan doanya. Al-hajj nafaqatuhu fi sabilillah. Ya, biayanya orang haji itu adalah tercatat sama dengan mengorbankan harta untuk membela agama Allah. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Kemudian ada juga yang keenam al-hajj dirhamuhu bi arba'ina alfi alfin. Jadi kelipatan kita mengeluarkan biaya untuk ibadah haji itu per dirhamnya itu kelipatan 40 juta. Bayangkan. Jadi kalau kita misalnya haji itu menghabiskan 40 juta, ya 40 juta kali 40 juta pahalanya. Luar biasa. Nah ini jadi dari beberapa keterangan itu kita yang berpikir dalam peninjauan ilmu tasawuf, yaitu kita yang dikasih kesempatan oleh Allah umur yang sangat singkat ini, ya, sedangkan pahala yang harus kita kumpulkan harus pahala yang sebanyak-banyaknya untuk memperoleh surga Allah yang istimewa. Nah, ini maka cara di antara cara yang terbaik untuk mempercepat mengumpulkan pahala itu adalah kita menjalankan ibadah haji dan umroh. Nah, seperti yang kita kenal, misalnya di dalam hadis la tusaddur rihal ila thalathati masajid, ya. Kita tidak perlu menyiapkan kendaraan untuk memilih masjid seluruh dunia ini. Saya ingin datang ke masjid sana, ke masjid sana. Kenapa? Itu pahalanya sama. Nah, masjid kecil, masjid besar pahalanya sama. Tapi yang dikecualikan dalam hadis Rasulullah adalah 3 masjid yang perlu memang kita ini untuk menyiapkan kendaraan untuk datang ke sana. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Kita kenal pahalanya ibadah di sana, baik mulai sholat ataupun yang lainnya, itu kelipatan 100.000 kelipatan. Masya Allah. Bayangkan. Masya Allah, gitu. Jadi kalau kita misalnya bisa hatam Quran 1 kali saja di Masjidil Haram, itu catatannya 100.000 kali hatam. Masya Allah, gitu. Nah, ini yang menjadi apa? Motivasi saja. Motivasi kita. Nah, kalau melihat itu sholat 2 rakaat, sholat duha di Masjidil Haram, catatannya 2 rakaat dicatat 200.000 rakaat. Nah, kalau melihat pahala yang begitu besar, ini apa artinya uang 40 juta untuk biaya umroh misalnya? Terus apalagi tadi usia umat Nabi Muhammad sangat terbatas. Itu beberapa hal yang harus kita tanamkan untuk memotivasi kita sendiri. Ya, belum fadilahnya Ka'bah, belum fadilahnya Hajar Aswad, belum fadilahnya ziarah ke Rasulullah, fadilahnya Masjid Nabawi dengan kelipatan 1000. Ya, nah, ini adalah hal-hal yang mungkin tidak bisa kita dapatkan di selain tempat yang kita datangi pada manasik haji dan ya. Jadi memang harus ada pengetahuan terlebih dahulu sebagai motivasi untuk melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh, Ustaz. Nah, apakah pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah kalau misalkan secara finansial, secara keuangan ada,
kemudian motivasinya kurang karena memang pengetahuannya kurang, atau memang pengetahuannya ada tapi memang betul niatnya kurang, apakah ini juga termasuk, mohon maaf, meremehkan terhadap fadilah yang sudah panjenengan jelaskan tadi, Ustaz? Iya, jadi gini, meremehkan atau tidak itu sebetulnya adalah harus kita kembalikan kepada hati kita masing-masing, kepada hidup masing-masing, Ustaz, ya. Karena keinginan yang kuat itu biasanya adalah menjadi penyebab Allah memberikan rizki untuk memperoleh keinginan. Kan seperti itu hadisnya orang hutang itu ya. Nah, hadisnya orang hutang, barang siapa yang hutang Niat mengembalikan. dan pada saat itu niat benar-benar niat mengembalikan, niat melunasi, maka Allah memberikan rizki untuk bisa melunasi. Dan barang siapa yang hutang dari awal sudah punya niatan setengah-setengah, kalau saya punya ya saya lunasi, kalau tidak ya tidak, akhirnya kan Allah tidak memberikan rizki untuk bisa melunasi, akhirnya selamanya tidak bisa melunasi. Jadi ini mungkin di antara rahasia kenapa kita harus punya keinginan yang kuat. Dan insya Allah jadi kalau kita kredit sepeda motor saja mampu sampai harga 30 juta ya. Nah, kemudian merenovasi rumah saja, kamar saja itu sudah menghabiskan berapa ya. Nah, kalau lihat itu sangat ringan sekali. Ya. Jadi ini kemudian selain apa yang saya terangkan tadi, ada fadilah yang berkaitan dengan ini apa namanya, kaitannya perputaran bumi berputar, kemudian matahari juga berputar. Itu ada kaitannya dengan orang ibadah tawaf di Ka'bah ya. Di Ka'bah itu diterangkan di dalam kitab Ihya, Imam Ghazali mengatakan la taghrubu syamsu min yaumin, matahari tidak akan terbenam setiap harinya illa wa yatufu bi hadzal bait rajulun minal abdal, kecuali terbenamnya matahari itu ada kaitan dengan tawafnya wali abdalnya Allah. Ya. Wala yatlu'u al-fajru min lailatin illa tawfa bihi wahidun minal awtad. Dan tidak terbit waktu fajar dari setiap malam kecuali karena di situ bersamaan dengan tawafnya wali autad. Wa idzan qata'a dzalika, apabila sudah walinya Allah baik wali abdal dan wali autad ini tidak melaksanakan tawaf, kana sababa raf'ihi minal ardi, maka itulah nanti yang menjadi penyebab Ka'bah itu oleh Allah diangkat ya, Ka'bahnya diambil. Akhirnya manusia bingung, la yaronna salaha atharon, mencari mana bekasnya Ka'bah ini tidak ada sudah. Masya Allah. Sulit dan bingung untuk dicari. Kata Imam Ghazali, kapan itu terjadi? Ka'bah itu akan diambil oleh Allah. Wa hadza idza ata 'alaiha sab'u sinina lam yahujjaha ahadun. Kalau sudah hajian itu libur 7 tahun, ya maka disitulah diawali dengan apa? Diawali dengan Ka'bahnya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi kaitannya dengan keutamaannya tadi, Ustaz. Ya. Pada saat saya membaca kitab Ihya ini bertepatan dengan Corona 19. Akhirnya
ini kok hajian kok sampai Libur 2 tahun. libur 2 tahun, tapi alhamdulillah yang libur kok Indonesia saja, tapi di sana masih Masih terus tetap Ustaz. ada. Nah ini kalau sampai total, Iya. ya total tidak ada yang haji sampai 7 kali, maka Ka'bah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali autad dan wali abdal sudah tidak tawaf lagi, dan kemudian diikuti dengan hilangnya tulisan mushaf seluruh dunia. Masya Allah. Setelah mushaf hilang tulisannya seluruh dunia, berarti Allah menghilangkan orang-orang yang hafal Al-Quran. Sampai bersih tidak ada orang hafal Quran. Walaupun 1 ayat, bahkan Bismillah pun tidak ada yang hafal. Nah, baru di situ isinya dunia ini adalah akan diisi oleh apa namanya siiran-siiran dan nyanyian-nyanyian. Nah, oleh karena itu ada hadis mengatakan perbanyaklah tawaf di Baitullah sebelum Ka'bahnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini motivasi yang harus kita tanamkan pada hati kita sendiri. Kemudian selain itu, melihat Ka'bah dengan imtisalan niat ibadah pada Allah, itu lihat saja sudah dapat 20 rahmat. Insyaallah ya. Sholat di sekitar Ka'bah dapat 40 rahmat, tawaf dapat 60 rahmat. Subhanallah. Kemudian kelihatan Hajar Aswad, apakah kita bisa mengecup, bisa mengusap, bisa dada dan dikecup, itu otomatis ya bagaikan CCTV kan itu ya. Hajar Aswad itu nanti pada hari kiamat akan bersaksi di hadapan Allah bahwa siapapun yang sudah terekam di situ itu akan dilaporkan kepada Allah, disaksikan bahwa ini adalah orang yang baik yang pernah beribadah di sekitar Ka'bah. Nah, ini apa namanya harus kita tanamkan betul. Maka agar tidak keberatan, 40 juta, 50 juta itu biar hilang. Sangat luar biasa sekali gitu. Terima kasih atas penjelasannya Ustaz, mudah-mudahan barokah. Dan sahabat IAS Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi obrolan kami dengan Ustaz Sholeh Romli berkenaan dengan keutamaan melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan untuk kita semua dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.